I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Pecco Bagnaia meningkatkan performanya secara signifikan bersama Ducati pada hari Jumat ini di Assen, dengan finish di posisi kelima. Meskipun ia perlu memastikan apakah itu cukup baginya dalam balapan. Pecco Bagnaia berjanji pada hari Kamis saat tiba di Assen bahwa akhir pekan ini akan menandai dimulainya perubahan dalam pendekatannya terhadap balapan Grand Prix, membawanya lebih dekat ke arah yang ingin diambil timnya, yang bahkan telah ia minta maaf dalam sebuah pertemuan. Juara dunia 3 kali itu menegaskan bahwa ia ingin lebih fokus pada hal positif daripada hal negatif, dengan melakukan lebih banyak putaran dalam latihan. Dan tampaknya hari pertama ia menerapkannya dalam latihan telah membuahkan hasil. Memang, pembalap Italia itu menyelesaikan banyak putaran di salah satu lintasan favoritnya, 21 putaran pagi, di FP1 di mana ia finish keempat dengan hampir 4/10 di belakang pemimpin, Marc Marquez, dan 23 putaran sore, dalam latihan yang kacau yang ditandai dengan jatuh di mana ia finish kelima, 2,5/10 di belakang Fabio Quartararo. Dalam latihan sore, Bagnaia terhindar dari kecelakaan tetapi tampaknya tidak mengalami masalah, karena bendera merah kedua, akibat kecelakaan yang dialami Lorenzo Savadori di mana Aprilianya tertinggal di tengah lintasan, mencegah pembalap asli Turin itu memperbaiki catatan waktunya saat ia berada di urutan ke-11, dan keluar dari batas waktu Q2. Ketika sesi dilanjutkan, pembalap Transalpine itu menunggu beberapa menit di pit, menghindari semua lalu lintas di luar Alex Rins. Dan dengan ban depan lunak yang digunakan ia mampu mencapai waktu tercepatnya dan menyelinap ke 10 besar. Sementara itu, meski mengalami 2 kecelakaan mengerikan, Marc Marquez tidak mengalami cedera serius dan, yang terpenting, ia tidak kehilangan selera humornya. Pembalap Ducati itu akan berlaga besok untuk merebut posisi terdepan di GP Belanda. Tepat saat sesi pertama GP Belanda dimulai, Marc Marquez terjatuh keras dengan kecepatan hampir 200 km per jam yang membawanya ke aspal sirkuit Assen, di mana ia membentur siku kirinya dengan keras hingga tangannya kehilangan sirkulasi darah. Sorenya, saat latihan, saat para pembalap sedang memacu waktu di bagian akhir, dengan kecepatan penuh, ia terjatuh, kali ini pada kecepatan lebih dari 200, terseret sejauh beberapa meter di sepanjang kerikil, menghantam dada, alat kelamin, dan dagunya, hingga memerlukan jahitan. Sebuah gambar yang mengingatkan pada kecelakaan serius di Mugello 2013, saat ia melukai bagian wajahnya yang paling tidak terlindungi oleh helm. Tepat saat Marc berbicara kepada media, Ducati merilis laporan dari Dr. Angel Charte, Direktur Medis MotoGP dan orang yang merawat pembalap tersebut. Setelah kecelakaan berat yang dialaminya saat latihan hari ini, Marc Marquez telah mendatangi pusat medis di sirkuit Assen, di mana dipastikan bahwa ia tidak mengalami patah tulang. Pembalap tersebut hanya mengalami memar di wajah, jari, perut, dan siku kiri, juga akibat kecelakaan pagi. Marc Marquez akan dapat berpartisipasi dalam sesi FP2 besok pagi, kata pernyataan tersebut. Bagian terbaiknya adalah semuanya hanya memar. Marc Marquez menjelaskan dalam penampilannya di hadapan media. Pagi ini tangan saya mati rasa total, itulah sebabnya saya agak takut. Itu akibat pukulan pada saraf ulnaris, dekat siku kiri. Dampak pada gravel di kedua kecelakaan tersebut membuat Marc meminta perubahan di Assen. Mereka harus mengganti kerikilnya, karena terbuat dari batu. Itu harus diganti tahun depan, pintanya. Meski kesakitan, pebalap Ducati itu tidak kehilangan selera humornya. Mereka memberi saya jahitan di dagu, tetapi itu tidak dihitung sebagai kejuaraan, katanya sambil tertawa. Yang terpenting adalah tidak ada cedera dan pelari mengetahui alasan kedua kali terjatuh. Saya mengalami memar di sekujur tubuh, tentu saja jika mengalami kecelakaan seperti itu. Namun, keduanya memiliki alasan. Yang pertama adalah karena kurangnya suhu pada ban belakang. Johann Zarco akan ambil bagian dalam balapan 8 jam yang terkenal itu untuk kedua kalinya sebagai pembalap pabrikan Honda tahun ini, setelah menang saat debut tahun lalu bersama Takumi Takahashi dan Takei Nagoe. Zarco terbang Suzuka untuk uji coba pribadi setelah Grand Prix Inggris pada akhir Mei. Pembalap LCR Honda itu mengatakan bahwa logistik pengujian membuatnya sulit dari segi mental dan fisik. Tes di Jepang bagus,
kata Johann Zarco dalam konferensi pers pracara di MotoGP Aragon. Juga mencoba membandingkan performanya dengan Takumi Takahashi yang sangat cepat di lintasan ini. Agak sulit karena kami harus segera bepergian setelah balapan, kami tidak banyak tidur, dan kami harus mengendarai motor, jadi kondisi fisik dan mentalnya kurang baik. Tetapi itu bagus karena begitu Anda mengetahui jalurnya, Anda dapat segera bergerak cukup cepat untuk mempersiapkan 8 jam. Tapi tidak ada yang istimewa dari HRC, karena waktu kami terlalu singkat. Saya hanya menghabiskan 49 jam di Jepang. Jadi tidak banyak, tetapi sangat menyenangkan bertemu dengan beberapa penggemar. Setelah Kamis yang saya lalui di Suzuka, hari kedua, beberapa penggemar tahu saya ada di sana dan datang. Dan itu sangat mengesankan. Zarco dan Takahashi kemungkinan akan ditemani pembalap ketiga baru untuk Suzuka 8 Hours karena kecelakaan yang dialami Luca Marini saat uji coba seminggu setelah Grand Prix Inggris. Setelah absen di Aragon, Marini kembali melewatkan Grand Prix Italia akhir pekan ini akibat cedera yang dialaminya pada tes Suzuka 8 Hours. Posisinya di samping Joan Mir di kotak Honda HRC Castrol akan diisi oleh Takaaki Nakagami. Sementara itu, Marc Marquez akan berusaha mengamankan kemenangannya yang ke-93 di kejuaraan dunia MotoGP di GP Italia 2025 dengan mengenakan nomor ikoniknya. Marc Marquez terus menunjukkan kemajuan yang mantap di musim MotoGP 2025. Di tahun pertamanya mengenakan warna merah Ducati, juara dunia 8 kali itu tidak diragukan lagi menjadi tolok ukur musim ini. Dengan 7 kemenangan sprint dan 4 kemenangan dalam balapan utama di 8 Grand Prix yang diikuti, dan memimpin setiap hari. Meskipun mengalami kecelakaan pada hari Minggu di Austin dan Jerez. Hal ini telah membantu pebalap Spanyol tersebut, antara lain, untuk memimpin kejuaraan dunia pembalap dengan 32 poin atas saudaranya, Alex Marquez. Dan juga, mengapa tidak menekankannya, untuk meningkatkan statistiknya, yang dapat menerima dorongan yang aneh di putaran berikutnya dalam kalender. Mugello menjadi tuan rumah Grand Prix Italia akhir pekan ini, dan di sana, pebalap 93 tersebut dapat menyamai angkanya dengan kemenangannya yang ke-93 dalam karirnya di kejuaraan dunia. Pada tanggal 6 Juni, genap 15 tahun sejak kemenangan pertama Marc Marquez, saat ia masih di kelas 125cc. Itu adalah tahun ketiganya di kelas 125cc dan, anehnya, ia berada di trek yang sama yang akan ia kunjungi dalam beberapa hari mendatang, yaitu Mugello Autodrome. Itu adalah kemenangan pertama dari 10 kemenangan yang diraihnya di musim 2010, yang berpuncak pada gelar pertamanya di Valencia, meskipun ia mengakhirinya tanpa membutuhkan kemenangan. Setelah itu, ia naik ke Moto2, 7 kemenangannya pada tahun 2011 tidak cukup untuk mengamankan gelar keduanya. Tetapi 9 kemenangannya pada tahun 2012 cukup untuk mengamankan gelar juara, mengalahkan Paul Espargaro. Dan beberapa balapan yang sama pentingnya dan masih diingat adalah balapan di sirkuit Ricardo Tormo, di mana ia menang dari posisi ke-33 pada grid awal pada tanggal 11 November. Marquez sudah tidak sabar untuk terjun ke MotoGP, dengan pabrikan terkemuka, Honda. Dan dia tidak mengecewakan. Pembalap asli Lerida itu mengalahkan Jorge Lorenzo dan Dani Pedrosa dalam perebutan gelar dan sekali lagi meraih gelar juara umum. Sebagai seorang pemula, di tahun di mana dia hanya akan memenangkan 6 balapan. Sudah menjadi rahasia umum performa Francesco Bagnaia di 8 balapan awal MotoGP 2025 tak terlalu bagus. Ia cukup kesulitan mengamankan podium hampir di setiap balapan yang dijalani. Hal tersebut tentu saja membuat Bagnaia frustasi lantaran tak bisa berkompetisi di papan atas. Ditambah lagi statusnya sebagai calon juara dunia tahun lalu yang sepertinya tak bisa terulang. Saat musim lalu ia fokus berkompetisi memperebutkan gelar juara, kini dirinya harus mencari kekurangan Desmosedici MotoGP 25 yang ditunggangi untuk MotoGP 2025. Penggemar Pecco Bagnaia boleh mulai semakin percaya diri menyambut sisa balapan musim ini. Pasalnya Bagnaia mengaku sudah menemukan biang keladi masalah yang ada di MotoGP 25. Kekurangan tersebut ia temukan saat melahap sesi uji coba di Aragon sejak beberapa waktu lalu. Rupanya masalah yang membuat Bagnaia kesulitan terdapat di area pengereman MotoGP 25. Pada sesi tes resmi di Aragon lalu, ia mencoba menggunakan rem depan dengan cakram berukuran 355 mm. Ukuran itu lebih besar 15 mm dari ukuran biasanya, yaitu 340 mm. Dengan cakram rem baru itu, Bagnaia bisa lebih nyaman membalap. Rider asal Italia ini bisa menaklukkan tikungan-tikungan lintasan dengan lebih pasti. Saya rasa ini adalah perkembangan paling positif bagi saya musim ini, kata Bagnaia dikutip dari harian Metro. Ini menjadi penting setelah beberapa balapan bagi saya membangun kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Saya sangat senang dengan tes ini.
sambungnya. Dengan perkembangan itu Bagnaia mulai bisa pamer catatan waktu cukup impresif. Dalam sesi uji coba itu ia memang hanya melahap 32 lap saja. Ia mengambil jumlah putaran lebih sedikit ketimbang Marc Marquez yang ada di peringkat ketiga. Marquez sendiri mengambil 38 putaran dalam sesi tersebut. Sementara itu, pembalap Ducati, Marc Marquez, dinilai memiliki pendekatan yang brilian dalam mengalahkan para rival-rivalnya pada MotoGP 2025. Setidaknya hingga 8 seri berjalan, geliat MotoGP 2025 mengarah kepada sosok Marquez yang kembali sulit dikalahkan bersama tim pabrikan Ducati. Bagaimana tidak? Rider asal Spanyol tersebut tampil mumpuni sebagai rekrutan anyar dengan melebihi rekan setimnya Francesco Bagnaia. Total 233 poin sudah dibukukan Marquez dari hasil 6 podium dengan 4 kemenangan dari balapan utama dan 8 podium dengan 7 kemenangan sprint. Sepak terjang Marquez hingga sejauh ini turut mengundang perhatian dari Lewis Duncan. Duncan menyebut bahwa kesulitan yang sempat dirasakan oleh peraih 8 gelar juara dunia itu tak ubahnya ujian mental untuknya.